Oke, kita lanjut lagi untuk pembelajaran berikutnya mengenai BVS. Tadi sudah saya jelaskan mengenai steam plan, bagian-bagian pokok utama dari steam plan. Yang kedua, di bagian kettle uap ini ada bagian yang sangat penting juga, namanya BVS, Boiler Fuel System. Di sini saya bisa menjelaskan bagian-bagiannya dan fungsi kegunaannya. Yang pertama di atas ini adalah DO tank. DO tank adalah tangki DO untuk disuplai menuju ke burner. Jadi tangki penampungan bahan bakar DO. Jadi dalam boiler fuel system ini ada dua tangki. Jadi burner ini menggunakan dua bahan bakar. Yang pertama ada DO, yang kedua FO, HFO, High Fuel Oil. Yang kedua DO. Yang berikutnya ini di dalam tangki ini ada keran di bawahnya ini. Jadi keran untuk membuka untuk mengalir bahan bakarnya. Ini ada yang berikutnya ada DFO selector valve. Ini untuk memilih mana bahan bakar yang kita gunakan. Jadi selektor. Jadi kalau kita menggunakan bahan bakar DO, berarti kita mau start awal aja. Jadi DO ini digunakan untuk start awalnya dari boiler. Bila mana boiler ini burnernya sudah jalan, maka kita bisa pindah bahan bakarnya ke HFO. Berikutnya sistemnya ini lanjut ke gold filter, saringan dingin. Jadi saringan dingin. Maksudnya sebelum dia masuk ke burner harus disaring dulu bahan bakar yang kita pakai tadi di burner. Baik itu bahan bakar DO atau FO. Jadi ada dua filternya, saringannya. Terus dalam sistemnya ini juga ada dua pompa. Jadi pompa bahan bakarnya. Jadi dua pompa bahan bakarnya nih untuk menghisap bahan bakar dari tangki tadi, dari DO atau FO. Setelah itu bahan bakar itu dipompa menuju ke fuel preheater, bahan bakar pemanas awal. Jadi ini tempat alatnya untuk preheater, untuk pemanas awal dari bahan bakar itu sebelum dimasukkan ke burner. Setelah itu masuk ke hot filter, jadi saringan yang panas. Jadi bahan bakar yang sudah panas ini disaring lagi di sini di hot filter. Setelah itu masuk ke solenoid valve. Ini bagian berikutnya adalah solenoid valve untuk mengatur bahan bakar yang masuk ke dalam burner. Ini burnernya ada dua, burner 1 dan burner 2. Ini bagian utama dari boiler fuel system. Cara menjalankan nanti semuanya ini kita menggunakan auto. Jadi ada manual dan auto. Jadi kita pompanya kita bisa menggunakan auto. Jadi kita menggunakan auto aja, burner. Dan sekarang bagaimana cara ini komponen bagian-bagian dari tadi boiler fuel system dan steam plan. Ini bagian-bagian yang saya jelaskan tadi. Ini juga bagian-bagiannya. Setelah ini bagaimana cara menjalankan dari boiler ini, kettle uap ini. Yang pertama kita bisa menjalankan dengan menggunakan auto. Kita cek dulu di steam plan. Steam plan kita cek di sebelum menjalankannya ini kita cek dulu kondisi MCB-nya. MCB-nya hidup atau kita cek dulu MCB, kita pindah ke electrical. Ke electrical kita cek electrical di elektro. Di elektro kita cek di distribution. Kalau nggak ada, di sini dia tempatnya. Di emergency switchboard. Jadi posisi MCB-nya kita cek dalam kondisi off ini. Maka kita naikkan ini. Baru kita bisa menjalankan boiler. Setelah kita on kan, maka kita balik lagi ke auxiliary. Ke auxiliary kita cek lagi ke SP. SP
kita menjalankan feed water dengan auto aja. Jadi semua kita menggunakan dengan auto. Feed water kita kasih auto. Posisi steam pressure control kita kasih juga auto juga. Auto. Fan-nya jalan secara otomatis. Kita pindah ke BVS. Ke BVS kita kasih semua auto posisinya, pompanya dan sebagainya ini. Nah, kita kasih auto. Nah, kita lihat kondisinya sambil menunggu burnernya. Oke, sebelum ini kita cek bahan bakarnya. Bahan bakarnya jangan sampai dia belum terbuka. Maka kita buka dulu bahan bakar posisinya. Terjadi alarm. Kalau terjadi alarm kita matikan dulu, kita cek lagi kondisinya di SP. Di SP ini ada alarm. Apa itu? Ada 2 alarmnya, shutdown. Maka kita kalau terjadi alarm macam begini, kita melakukan safety reset dulu. Berarti ada bermasalah di aliran bahan bakarnya. Kita cek lagi. Bahan bakarnya kok belum masuk. Kita cek di preheating on. Kita preheating, kita on kan. Terus kita bisa pilih bahan bakarnya itu masuk ke preheating. Atau juga bisa kita menggunakan dengan bypass. Atau ada 2 modelnya, dengan preheating on atau kita menggunakan direct langsung bypass valve. Maka sekarang kita coba lagi menjalankan boiler tadi. Kita kasih pompanya dengan auto. Kita kembalikan ke auto, maka dia sambil menunggu. Oke, ada alarm, kita cek burnernya. Kalau burnernya menyala berarti posisinya on. Kita tunggu dulu posisinya beberapa detik karena prosesnya sambil menunggu dia langsung hidup. Sistem sudah kita lihat, bahan bakar keran-keran sudah kita buka, kita tunggu burnernya menyala. Masih proses. Kita cek lagi bagian burner belum menyala. Pompa usaha hidup. Oke, burner oke. Kita jalankan burner dengan auto dan kita lihat oke. Sekarang posisi burner menyala. Berarti boiler sudah jalan. Berarti sistem sudah benar dan kita bisa menjalankan dua-duanya, 2 burner secara auto. Tapi bagaimana caranya kita ngetes? Ini sekarang burnernya sudah jalan dua-duanya. Berarti posisinya ketel uap kita sudah berjalan. Oke, sampai dulu. Nanti bisa kita praktekkan lagi kepada semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.